Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli yang dalam video kali ini saya akan bahas tentang soal-soal psikotes, khususnya buat mereka-mereka yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi Bintara Polri tahun 2025. Oke, ya. Kalau kalian mau lolos seleksi Bintara Polri di tahun 2025 ini, silahkan hubungin kami di WA 085947268588. Oke, dalam video kali ini kita akan khusus membahas soal-soal yang berhubungan dengan kemampuan verbal, khususnya tentang sinonim atau persamaan kata. Soal-soal ini benar-benar keluar di seleksi Polri atau khususnya di psikotesnya di tahun kemarin ya, 2024. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Oh, sebelum saya lupa, sebelum saya lanjutkan, maksud saya, bagi kalian yang baru hadir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan dari video-video kami yang terbaru, khususnya yang terkait dengan persiapan kalian mengikuti seleksi Bintara Polri 2025. Oke, langsung kita gas. Ya, di dalam soal yang sebenarnya nanti, ya soal real testnya, soal yang maksud saya di tes yang sebenarnya nanti, Anda dihadapkan pada pilihlah dua kata yang memiliki makna yang sama, begitu ya perintahnya sekitar itu, atau kalau tidak pilihlah dua kata yang memiliki dua kata yang bersinonim gitu. Oke. Nah, setiap soal ada 5 kata dan Anda diminta untuk memilih dua kata yang memiliki persamaan kata. Misalnya nomor 1 ini persamaan katanya apa? Atau dua kata yang memiliki persamaan makna apa gitu ya. Oke ya, coba sebelum saya lanjutkan, sekarang kalian menjawab dulu. Kalian pause, jawab. 1 jawabnya apa, misalnya A, B, atau 2 misalnya C, D, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Kita koreksi jawaban-jawaban Anda tadi. Oke, soal nomor 1 ini ada kata A tersirat, B tersurat, C duplikat, D implisit, dan E terkuat. Ya, dua kata yang bersinonim atau memiliki makna yang sama, yaitu apa? Iya, A dan D, tersirat dan implisit. Oke, ya. Kata tersirat itu artinya sama juga dengan implisit. Oke, berikutnya nomor 2. Komprehensif, terpadu, wawasan, pelajaran, dan lengkap. Dua kata yang memiliki makna yang sama adalah A komprehensif dan E lengkap. Itu ya. Oke. Komprehensif itu persamaan katanya lengkap. Oke. Kemudian nomor 3 ada abadi, ada temporer, fanatik, kekal, dan kuat. Dua kata yang memiliki persamaan kata adalah abadi dan kekal. Oke. Nomor 4 A seniman, B seni, C prakarsa, D inisiatif, E budaya. Dua kata yang memiliki makna yang sama adalah C dan D. Oke. Jadi prakarsa atau inisiatif itu artinya adalah ide yang pertama kali datang, atau prakarsa itu kalau di dalam kalimatnya misalnya ya, siapa yang memprakarsai, siapa yang menginisiasi gitu ya. Oke. Siapa yang punya ide pertama kali gitu. Oke. Jadi prakarsa itu sama juga dengan inisiatif. Ini inisiatif siapa? Ini prakarsa siapa misalnya, ya. Oke. Ya, kemudian soal nomor 5, determinasi itu persamaan katanya adalah tekad. Oke. Nomor 6, coba rekan-rekan jawabannya apa? Iya. Jawabannya adalah nasihat itu sama juga dengan anjuran. Oke. Nomor 7, prakiraan itu artinya sama juga dengan prediksi. Iya, seperti kita ketahui ya, pra itu artinya prasejarah itu artinya sebelum sejarah. Oke. Ada baiknya juga kalau rekan-rekan itu mencoba membaca
berita atau buku lebih banyak lagi ya, sehingga perbendaharaan katanya nambah. Oke, soal nomor 8. Ada teman, acara, ikatan, keluarga, hubungan. Dua kata yang memiliki makna yang sama adalah ikatan dan hubungan. Apa ikatan Anda dengan Johnny? Atau apa hubungan Anda dengan Johnny? Oh, kita kakak beradik misalnya. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 9. Ya, silahkan dijawab dulu. Pause ya, jawab dulu, baru nanti kita cocokkan jawaban Anda. Oke, kalau sudah, mari kita lihat. Nomor 9, dua kata yang memiliki makna yang sama, itu adalah C, pondasi, dan dasar. Oke, ingat ya, kalau misalnya setiap rumah itu pasti punya pondasi, atau setiap rumah itu pasti ada kerangka dasarnya. Itu, oke. Nomor 10, iya, dua kata yang sinonim adalah tercemar dan terkontaminasi. Misalnya, udara Jakarta terkontaminasi oleh banyak partikel kimia, misalnya. Atau tercemar oleh banyak partikel kimia, misalnya. Oke, ya, nomor 11. Dua kata yang bersinonim adalah agenda dan acara. Apa agenda Anda hari ini? Apa acara Anda hari ini? Nah, itu bentuk kalimatnya. Oke. Acara rapat hari ini adalah, agenda rapat hari ini adalah, nah, oke, jelas ya. Nah, nomor 12, ini ada okupasi, okupansi, akurasi, curian, hunian. Iya, dua kata yang memiliki makna yang sama adalah okupansi dan juga hunian. Misalnya kalau saya taruh di dalam kalimat ya, misalnya begini. Tingkat okupansi hotel selama liburan meningkat. Atau tingkat hunian hotel selama liburan meningkat. Itu artinya apa? Penghuni hotel itu jumlahnya meningkat ketika hari libur. Hunian itu adalah kata benda dari menghuni atau huni, atau occupy kalau bahasa Inggrisnya okupansi ya. Oke, berikutnya soal nomor 13. Dua kata yang memiliki makna yang sama adalah bias dan penyimpangan. Di dalam komunikasi kita harus pandai memilih diksi yang tepat, karena kalau tidak akan terjadi bias makna atau penyimpangan makna. Oke, gitu ya. Ya, nomor 14. Dua kata yang memiliki makna yang sama adalah komitmen dan keterikatan. Saya sudah ada komitmen dengan perusahaan ini. Saya sudah ada keterikatan dengan perusahaan ini. Gitu ya, oke. Atau tanggung jawab juga bisa. Ya, berikutnya soal nomor 15. Dua kata yang memiliki makna yang sama adalah bangkrut dan pailit. Oke, ya. Usaha saya bangkrut atau usaha saya pailit. Begitu misalnya contohnya di dalam kalimat ya. Ada undang-undang tentang kepailitan. Ada undang-undang juga tentang kebangkrutan. Kebangkrutan itu artinya bahasa persamaan katanya adalah pailit. Oke, nomor 16. Iya, dua kata yang memiliki makna yang sama adalah intuisi, ya, oke, dengan naluri. Intuisi saya mengatakan atau naluri saya mengatakan, gitu. Intuisi saya mengatakan bahwasanya dia adalah orang baik. Naluri saya mengatakan bahwasanya dia adalah orang baik. Tapi sebagai seorang calon anggota Polri, Anda harus memiliki intuisi atau naluri yang berbeda dengan seorang guru misalnya. Itu ya, oke. Kenapa? Karena kalau anggota Polri itu ya harus selalu curiga atau berpikir negatif tentang seseorang, gitu ya, oke. Maksudnya ketika menghadapi masalah-masalah kriminal ya, oke. Ya, berikutnya soal nomor 17. Yang memiliki makna yang sama adalah adiksi atau kecanduan dengan candu. Oke, ya. Adiksi itu berasal dari bahasa Inggris addict ya. Oke, dan maknanya candu. Nomor 18. Dua kata yang memiliki makna yang sama adalah baku, bahasa baku, atau standar. Oke. Ya, di dalam rapat kita harus menggunakan bahasa baku atau bahasa standar. Ketika menulis surat resmi kita harus menggunakan bahasa yang standar atau bahasa baku, gitu ya. Ya. Nomor 19,
yang memiliki makna yang sama adalah fusi, artinya peleburan. Misalnya di dalam kalimat ya, beberapa partai membuat peleburan ya, atau berfusi atau melebur dengan partai yang lain gitu. Partai politik dulu itu pernah sebelum 98 itu ada 3 partai, P3, Golkar dan PDI ya. Nah, P3 itu merupakan fusi atau peleburan dari beberapa partai politik seperti Masyumi ya, kemudian yang lainnya ya, Pak Masyumi, kemudian Partai Persatuan Pembangunan dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya soal nomor 20, ada kata akurat, hebat, nyata, utama, dan tepat. Dua kata yang memiliki makna yang sama adalah A, akurat, dan juga tepat. Kemudian soal nomor 21, ya, yang memiliki dua kata yang sama adalah narasi dan cerita. Nomor 22, iya, yang bersinonim adalah faedah dan manfaat. 23, apa? Iya, 23 adalah kaidah dan peraturan. Kaidah bahasa Indonesia itu artinya aturan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir pada video kali ini itu adalah daur, itu artinya siklus, daur ulang atau daur hidup. Kupu-kupu adalah mulai dari titik-titik. Siklus hidup kupu-kupu adalah mulai dari titik-titik sampai ke titik-titik. Gitu ya, oke. Ya. Nah, bagi kalian yang mau mengikuti bimbel online psikotes, saya jamin ya, hanya dengan biaya 790.000, ini online ya. Oke, hanya dengan biaya 790.000 saya jamin Anda bisa meraih nilai psikotes di atas 70. Di atas 70 ya. Oke. Kalau nggak sampai 70 saya kembalikan uangnya. Oke. Materinya apa saja? Dengan biaya 790.000 itu Anda dapat 15 sesi, kemudian latihan soal asli ya, latihan soal CAT dan konsultasi. Ya, materinya meliputi faktor kecerdasan itu seperti yang barusan kita pelajarin, ada sinonim, ada antonim termasuk matematika, dan ada faktor kepribadian, ada faktor minat dan juga sikap kerja. Oke. Ya, hubungin kami di 085947268588 kalau kalian benar-benar mau menjadi polisi ya. Oke. Ya. Thanks for watching and see you in the next video. Jangan lupa ya untuk subscribe karena kami akan selalu posting dengan soal-soal asli yang yakin di atas 50% soal-soal itu akan Anda dapatkan di tes yang sebenarnya nanti. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.